Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-temannya berbahagia. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4 yaitu mengenai manajemen risiko. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Adapun yang pertama yaitu saya sendiri Alvina Devi Ramadhani Putri NIM 01, selanjutnya ada Devika Tiara Putri NIM 06, Jenizar Kusnul Utami NIM 08, Bella Putri Suhadati NIM 014 dan Elsa Irma Yudita NIM 29. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Irma Yudita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko. Jadi resiko itu adalah sebuah ketidakpastian yang mungkin akan menyebabkan peristiwa kerugian. Dan investor maupun manajemen tidak menyukai ketidakpastian ini dan kejadian tidak dapat diprediksi. Hal ini yang menyebabkan manajemen perlu mengidentifikasi dan menilai resiko yang mungkin terjadi serta menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola resiko. Resiko ini dapat dikategorikan berdasarkan sudut pandang yang digunakan. Yang pertama ada resiko berdasarkan sumbernya. Nah, resiko berdasarkan sumbernya ini ada dua, yaitu resiko internal dan eksternal. Selanjutnya ada resiko berdasarkan penyebabnya, yaitu resiko keuangan dan resiko operasional. Dan yang selanjutnya ada resiko berdasarkan akibat, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Dan yang terakhir ada risiko berdasarkan jenisnya. Nah, risiko berdasarkan jenisnya ini ada banyak, ada risiko kesehatan, risiko teknologi, risiko keuangan, dan risiko lainnya. Proses manajemen risiko yang mendasar terdiri dari 4 langkah, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, prioritas risiko, dan perencanaan respons, serta pemantauan risiko. Nah, 4 langkah tersebut harus diimplementasikan pada semua tingkatan organisasi perusahaan dan dengan partisipasi manajemen dan karyawan pada tiap tingkatan tersebut. Manajemen harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari risiko yang berapa kecil hingga risiko yang berapa signifikan. Nah, identifikasi risiko ini sebaiknya dimulai dari level tertinggi perusahaan sehingga menghasilkan daftar risiko yang ada di tingkat korporasi. Daftar risiko tersebut menjadi acuan dalam proses identifikasi risiko untuk level di bawahnya, tingkat anak perusahaan dan unit bisnis, serta tingkatan yang lebih rendah di bawahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Devi Ramadhani Putri NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan bila risiko itu terjadi. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk penilaian ini, tetapi pada pembahasan kali ini akan membahas pendekatan yang sederhana untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama yaitu pada tabel ini mengenai skala probabilitas. Dalam tabel tersebut, untuk melakukan penilaian risiko terlebih dahulu disusun skala kemungkinan dan skala dampak bagaimana ditunjukkan dalam tabel tersebut. Skala kemungkinan dapat disusun dengan skala sangat jarang, sering, dan sangat sering. Setiap skala tersebut didefinisikan berdasarkan tingkat probabilitas dan kemungkinan terjadinya dalam kurun waktu tahunan. Alternatif lain dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang paling sesuai dengan perusahaan yang dinilai dan data yang tersedia. Untuk tabel kedua yaitu mengenai skala dampak. Dalam skala dampak dapat disusun dengan skala yang sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel tersebut. Definisi dari tiap skala tersebut didasarkan pada dampak yang akan timbul jika risiko tersebut terjadi terhadap aspek operasional, keuangan, reputasi produk maupun perusahaan. Aspek-aspek yang digunakan dalam skala dampak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai tabel penilaian risiko. Dalam tabel ini pengisian nilai probabilitas dan dampak sebagaimana ditunjukkan dalam tabel tersebut dapat dilakukan dengan metode kuesioner atau data yang tersedia dari proses operasi yang selama ini berjalan. Namun pada pembahasan kali ini dijelaskan mengenai pengisian dengan menggunakan metode kuesioner yang diuji oleh berbagai pihak yang terkait dalam penilaian risiko. Nilai yang diisi oleh berbagai pihak yang terkait dalam penilaian risiko dihitung rata-ratanya, baik untuk skala probabilitas maupun skala dampak. Nilai rata-rata kemungkinan dan nilai rata-rata dampak selanjutnya dikalikan untuk memperoleh skor akhir atau status setiap risiko. Nilai akhir status diurutkan berdasarkan nilai terbesar hingga terkecil untuk menentukan peringkat risiko yang menunjukkan
kemendesakan resiko tersebut agar segera ditangani. Jika terdapat resiko yang memiliki nilai akhir status yang sama, maka resiko dengan skor dampak yang lebih besar ditetapkan sebagai resiko dengan prioritas yang lebih tinggi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penilaian resiko dan perencanaan respon. Penilaian resiko menghasilkan nilai status resiko yang menunjukkan probabilitas keterjadian resiko dan dampak yang muncul bila resiko tersebut terjadi. Manajemen perlu menggunakan hasil penilaian resiko untuk menentukan prioritas resiko yang harus direspon dan strategi yang digunakan untuk merespon resiko tersebut. Untuk memetakan prioritas resiko, perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penerimaan resiko. Kriteria penerimaan resiko harus disesuaikan dan didasarkan pada kecenderungan atau skala resiko atau risk appetite manajemen penanggung jawab resiko. Pada tabel tersebut terdapat kriteria penerimaan resiko. Kriteria penerimaan resiko tersebut dapat disusun sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut. Kategori penerimaan resiko ditetapkan dengan 4 kategori berdasarkan nilai pada status resiko yang telah diukur. Nilai 1-4 digolongkan ke dalam resiko yang sangat rendah sehingga dapat diterima. Nilai 5-8 ditetapkan sebagai resiko rendah sehingga diperlukan pengendalian yang cukup untuk memitigasinya. Nilai 9-12 dikategorikan sebagai resiko yang tinggi sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari manajemen untuk menciptakan pengendalian yang sangat baik sebagai upaya tidak lanjutnya. Sementara itu, nilai 13-16 dikategorikan sebagai resiko yang sangat tinggi atau ekstrim atau katastropik. Resiko ini tidak dapat diterima sehingga manajemen perlu segera menyusun strategi tindak lanjut yang memadai. Tiap-tiap kategori resiko dapat diberi warna sebagai penanda kategori untuk memudahkan pemahaman. Sebaiknya warna yang digunakan adalah warna-warna yang identik dengan kategori tersebut. Misalnya warna hijau untuk kategori sangat rendah, warna kuning untuk kategori rendah, warna jingga untuk kategori tinggi, dan warna merah untuk kategori sangat tinggi. Berdasarkan nilai status resiko yang ditunjukkan pada tabel tersebut, dapat disusun peta resiko yang menunjukkan keberterimaan manajemen atas resiko yang ada dan kemendesakan resiko tersebut untuk segera ditangani. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen dapat merespon resiko dengan 5 tindakan. Yang pertama yaitu menerima resiko, yaitu menerima kemungkinan terjadinya resiko dan dampak yang ditimbulkannya manajemen. Manajemen dapat menerima resiko yang tergolong sangat rendah, misalnya resiko pengunduran diri sebagian kecil karyawan yang berdampak sangat rendah bagi perusahaan. Yang kedua yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau preventif, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan pengendalian yang memadai untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Misalnya pencegahan terjadinya produk cacat dengan mengimplementasikan standar mutu yang tinggi dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh resiko yang mungkin terjadi atau mitigatif, yaitu dengan menyiapkan prosedur penanggulangan dampak resiko, misalnya dengan menggunakan lindung nilai harga komoditas bahan baku. Untuk yang keempat yaitu berbagi resiko, yaitu dengan membagi resiko dengan pihak lain, misalnya dengan menggunakan asuransi kebakaran untuk gudang atau bangunan. Yang kelima yaitu menghindari resiko, yaitu menghindari atau mencegah terjadinya resiko, misalnya dengan menerapkan prinsip keselamatan jiwa dalam proses operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika, NPM 06, akan melanjutkan materi berikutnya adalah pemantauan risiko. Lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang terus berubah menyebabkan perubahan risiko yang mungkin dihadapi baik jumlah, profitabilitas maupun dampaknya. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pemantauan dan peninjauan atas risiko yang telah diidentifikasi, risiko baru yang muncul, dan profitabilitas tiap-tiap risiko dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, organisasi juga perlu keberadaan dan kecukupan pengendalian yang dibutuhkan untuk merespon tiap-tiap risiko yang ada. Pemantauan risiko dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Untuk
organisasi yang lingkungannya cenderung statis, maka pemantauan resiko dapat dilakukan setiap tahun atau beberapa tahun. Sementara itu, untuk lingkungan yang lingkungannya dinamis, maka pemantauan dilakukan dalam periode yang lebih pendek, misalnya semesteran atau triwulan. Bahkan untuk organisasi yang lingkungannya sangat dinamis, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemantauan secara real time. Respon pemantauan resiko memerlukan analisis biaya dan manfaat, pengendalian yang ketat untuk mencegah dan memitigasi resiko membutuhkan biaya lebih tinggi daripada pengendalian yang longgar. Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan dampak resiko yang harus dipertanggungjawabkan dan biaya pengendalian yang dibutuhkan untuk menentukan respon terhadap resiko. Pemantauan resiko dalam periode yang lebih pendek membutuhkan biaya lebih tinggi daripada pemantauan dalam periode yang lebih panjang. Dalam hal ini, manajemen juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pemantauan dengan manfaat yang diperoleh dengan pemantauan tersebut. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah Australia atau New Zealand, AS atau NEZ, ISO 31000 tahun 2009 Risk Management. Terdapat banyak standar manajemen risiko yang dipakai di dunia, seperti Canadian Risk Management atau CRM, Australian atau New Zealand atau AS atau NEZ ISO 31000 tahun 2009, COSO Enterprise Risk Management, dan standar yang disusun oleh lembaga lainnya. Dari berbagai standar yang telah dikeluarkan dari berbagai negara dan lembaga tersebut, standar Australia atau New Zealand atau AS atau NEZ ISO 31000 2009 dan COSO Enterprise Risk Management yang telah banyak diterima secara umum. Materi berikutnya adalah proses manajemen risiko dalam AS NEZ ISO 31000 tahun 2009. Dalam proses AS/NEZ ISO 31000 tahun 2009, manajemen risiko terdiri dari 7 proses utama. Yang pertama, konsultasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko membutuhkan konsultasi dan komunikasi dengan pemegang saham secara tepat pada setiap tingkatan maupun keseluruhan proses risiko manajemen risiko. Tujuan penanggung-jawaban merupakan perwujudan dari proses pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perlu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan para pemegang saham untuk memastikan bahwa tujuan para pemegang saham telah menjadi bagian dari rangkaian proses manajemen risiko. Yang kedua, menyusun konteks sebelum melakukan proses penilaian risiko. Manajemen menyusun konteks manajemen risiko baik internal maupun eksternal saat proses berlangsung. Kriteria evaluasi risiko harus disusun dan struktur analisis harus didefinisikan. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko. Dalam proses mengidentifikasi risiko, manajemen mengidentifikasi di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana terjadi risiko dapat dicegah dan menurunkan kecurangan serta meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang keempat, menganalisis risiko. Daftar risiko yang diperoleh dari proses identifikasi risiko dianalisis dan diidentifikasi dan dievaluasi pengendalian yang sedang berlangsung dan memperkirakan kemungkinan terjadi risiko dan akibat yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Analisis harus diperhatikan akibat dan bagaimana hal tersebut terjadi. Yang berikutnya, evaluasi risiko. Perkiraan tingkat risiko yang diperoleh dari proses analisis risiko dibanding dengan kriteria telah ditetapkan dan dipertimbangkan selisih antara kemungkinan hasil menguntungkan dan merugikan. Yang keenam, menyatakan risiko.
mengembangkan dan mengimplementasi strategis biaya yang efektif, dan menjalankan perencanaan untuk meningkatkan laba potensial dan mengurangi biaya potensial. Yang ketujuh, memantau dan meninjau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenizar, NIM 08. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu ada manajemen risiko COSO ERM. Materi yang pertama ada definisi COSO ERM atau COSO Enterprise Risk Management, merupakan kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mendefinisikan risiko. COSO ERM menjadi alat penting untuk memahami dan meningkatkan pengendalian internal yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian manajemen risiko perusahaan menurut COSO ERM adalah proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Diimplementasikan dalam penentuan strategi untuk segenap organisasi perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan dan mengelola risiko berdasarkan selera risiko untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian hal-hal mengenai definisi manajemen risiko menurut ERM, yaitu yang pertama, ERM adalah sebuah proses. Yang kedua, proses ERM dilaksanakan oleh orang-orang di perusahaan. Yang ketiga, ERM diimplementasikan dalam strategi yang ditetapkan bagi seluruh organisasi perusahaan. Yang keempat, selera atau kecenderungan manajemen dalam merespon risiko harus dipertimbangkan. Yang kelima, ERM memberikan jaminan yang masuk akal dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, ERM dirancang untuk membantu perusahaan mencapai tujuan. Kemudian gambar tersebut merupakan kerangka kerja dari COSO ERM. Gambar tersebut menunjukkan kerangka kerja dalam kubus 3 dimensi dengan komponen 4 kolom vertikal mewakili tujuan manajemen risiko dan 8 baris horizontal menunjukkan komponen risiko. Beberapa kolom vertikal menggambarkan level organisasi perusahaan dari tingkat perusahaan induk sampai anak perusahaan. Tujuan manajemen risiko dalam COSO ERM adalah untuk menjamin diimplementasikannya strategi yang telah ditetapkan, menjamin efektivitas dan efisiensi operasi, menjamin keandalan laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya setiap prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, COSO ERM merumuskan 8 komponen manajemen risiko yang diimplementasikan pada setiap level organisasi perusahaan. 8 komponen tersebut yaitu ada lingkungan internal, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga identifikasi risiko, yang keempat penilaian risiko, yang kelima respon risiko, yang keenam kegiatan pengendalian, yang ketujuh ada informasi dan komunikasi, dan yang kedelapan ada pemantauan. Yang pertama ada lingkungan internal. Komponen lingkungan internal COSO ERM yaitu terdiri dari unsur filosofi manajemen risiko, yang kedua ada selera risiko manajemen terhadap risiko, yang ketiga sikap dewan direksi, yang keempat integritas dan nilai-nilai etika, yang kelima komitmen terhadap kompetensi, yang keenam ada struktur organisasi, yang ketujuh penugasan, wewenang dan tanggung jawab, dan yang kedelapan ada standar sumber daya manusia. Poin yang kedua ada menetapkan tujuan. Perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang sesuai dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut harus meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Tujuan dan sasaran menjadi dasar dalam manajemen risiko. Poin yang ketiga ada mengidentifikasi risiko. Dalam usaha pencapaian tujuan, perusahaan mungkin menghadapi kejadian yang dapat memengaruhi implementasi strategi dan pencapaian tujuan yang disebut dengan risiko. Kerangka kerja memantau COSO ERM mengarahkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang bersumber dari kondisi perekonomian, lingkungan alam, politik, sosial, infrastruktur internal, proses operasi, dan perkembangan teknologi internal maupun eksternal. Poin yang keempat ada penilaian risiko. Penilaian risiko memberikan informasi yang memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan efek risiko potensial yang telah diidentifikasi terhadap prestasi perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Risiko harus dinilai dari dua perspektif,
kemungkinan kejadian resiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Sebagai bagian penting dari proses pengendalian risiko, perusahaan perlu mempertimbangkan sifat risiko sebagai berikut. Yang pertama ada risiko inherent. Risiko ini adalah risiko yang melekat dengan berbagai hal dalam perusahaan. Yang kedua ada risiko residual. Risiko ini adalah risiko potensial yang masih terjadi setelah dilakukannya proses manajemen risiko. Respon risiko. Setelah mengidentifikasi dan menilai risiko, perusahaan menyusun dan menjalankan respon atas risiko yang signifikan. Respon tersebut dapat berupa menghindari risiko, mengurangi risiko, membagi risiko, dan menerima risiko. Kemudian yang keenam ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan terhadap risiko yang diidentifikasi. Setelah memilih respon risiko yang memadai, perusahaan harus menyiapkan aktivitas perusahaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa respon terhadap risiko dijalankan secara tepat, waktu, dan efisien. Kerangka kerja Sistem Pengendalian Internal COSO menyatakan bahwa ada beberapa bentuk pengendalian yang dapat dilakukan, antara lain, yang pertama pemisahan tugas, yang kedua ada jejak audit, yang ketiga ada keamanan integritas, dan yang keempat ada dokumentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Bella Putri NIM 1903101014. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama informasi dan komunikasi. 8 komponen manajemen risiko yang tergambar dalam kubus C COSO RM merupakan rangkaian proses yang berhubungan. Oleh karena itu, diperlukan jalur informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan tiap rangkaian proses tersebut. Meskipun relatif mudah untuk menggambarkan bagaimana informasi harus dikomunikasikan dari satu komponen ke komponen lainnya, melakukannya merupakan proses yang jauh lebih kompleks dalam praktik. Aliran informasi dan komunikasi antara komponen COSO RM dapat dilihat pada gambar 4.6. Selanjutnya pemantauan. Lingkungan eksternal dan internal yang mengalami perubahan dapat memengaruhi dan mengubah risiko-risiko potensial yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu memantau perubahan risiko secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan mekanisme pelaporan manajemen yang berkelanjutan, seperti saldo uang tunai pada tanggal tertentu, jumlah penjualan, dan data keuangan kunci. Yang kedua, pelaporan proses manajemen risiko secara periodik untuk memantau aspek-aspek kunci risiko, seperti kriteria risiko dan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan status temuan, audit internal dan audit eksternal secara berkala. Yang keempat, pembaharuan informasi risiko yang disebabkan adanya revisi peraturan pemerintah, perubahan tren industri, dan perubahan kondisi ekonomi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan peranan audit internal dalam manajemen risiko. Standar kinerja 2120 menyebutkan bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan berkontribusi dalam peningkatan proses manajemen. Standar ini mengharuskan auditor internal untuk mengikuti perkembangan risiko di samping tetap menjalankan peranan jaminan independen. Meskipun pada dasarnya manajemen risiko adalah tanggung jawab pihak manajemen, auditor internal dapat berperan di dalamnya dengan batasan-batasan tertentu. Terdapat beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh audit internal dalam manajemen risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan audit atau penjaminan atau proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. Yang kedua merupakan memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. Yang ketiga, mengatur dan mengkoordinasi proses manajemen risiko. Yang keempat, tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Auditor internal dapat bersikap proaktif dalam mendorong, memandu, mengaplikasikan proses manajemen risiko saat pertama kali diimplementasikan, tetapi tidak tanggung jawab terhadap risiko yang telah terdefinisikan. Penanggung jawab manajemen risiko tetap berada pada manajemen. Sikap proaktif dalam mendorong manajemen untuk mengimplementasikan manajemen risiko merupakan bagian dari jasa konsultasi yang menjadi tugas audit internal. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang dapat menjelaskan peranan pokok audit internal yang berupa jasa jaminan. Yang pertama, memberikan jaminan terhadap proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. Yang kedua, mengevaluasi proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga, memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar. Selain panduan tersebut, usaha berikut juga perlu dilakukan untuk menjaga agar jasa konsultasi tidak bertentangan dengan jasa penjaminan yang diberikan oleh auditor internal.
Yang pertama, harus ditegaskan bahwa manajemen tetap bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. Yang kedua, kewajiban pokok auditor internal harus dikomodifikasikan dalam audit Carter yang disetujui oleh komite audit. Yang ketiga, auditor internal sebaiknya tidak mengelola risiko atas nama manajemen. Yang keempat, auditor internal sebaiknya memberikan saran dan mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan tidak membuat keputusan manajemen risiko. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila dalam penyampaian materi terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.